Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raida Rumeisa, NPM 1804041133, nomor absen 24, kelas C. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang peluang penggunaan uang emas sebagai mata uang global, di mana di dalam materi tersebut akan saya bahas yang pertama, pengertian dinar dan dirham. Kemudian yang kedua, sejarah dinar dan dirham sebagai mata uang. Kemudian yang ketiga, dinar dan dirham sebagai solusi dari krisis ekonomi. Kemudian yang keempat, dinar dan dirham mengatasi krisis ekonomi global. Kemudian yang kelima, kelebihan dan kekurangan dinar dan dirham sebagai mata uang. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu tentang upaya pemberlakuan dinar dan dirham. Materi pertama yang akan dibahas yaitu tentang pengertian dinar dan dirham. Kata dinar tidak berasal dari kata Arab, tetapi berasal dari kata Yunani dan Latin. Muhammad Syukri bin Muhammad merupakan wakil mufti Kelantaran menyatakan sebagai berikut, bahwa istilah dinar dikatakan berasal dari Romawi yaitu dinarius, yang berarti nama emas yang telah ditempah. Sedangkan istilah dirham berasal dari kata drachma Yunani yang berarti perak yang ditempah atau diresmikan. Mengenai asal-usul kata benda dirham, Anwar mengatakan bahwa dirham berasal dari Persia yaitu atau Yunani atau dari kedua kota tersebut. Dirham pula dibuat dari perak dan diambil dari nama unit mata uang perak yang digunakan oleh penduduk Sasan di Persia. Nah, dirham juga berasal dari Yunani yaitu drachma yang mempunyai arti timbangan dan mata uang. Nah, perkembangan selanjutnya pada masa kejayaan Islam, dinar dan dirham mencantumkan kata-kata atau kalimat teologis Islam dengan beberapa alasan. Yang pertama, melambangkan tauhid Islam. Kemudian alasan yang kedua, menunjukkan ekonomi Islam dan stabilitas moneter. Kemudian alasan yang ketiga itu mengingat Allah adalah pencipta alam semesta dan kausalitas untuk semua manusia. Maka yang dimaksud dengan dirham itu adalah mata uang koin yang terbuat dari emas. Sedangkan dirham itu mata uang yang terbuat dari perak. Materi yang kedua yaitu tentang sejarah dinar dan dirham sebagai mata uang. Sejarah telah membuktikan bahwa emas dan perak merupakan alat tukar yang paling stabil yang pernah dikenal di dunia. Peradaban Islam di era keemasan selama berabad-abad menjelma menjadi salah satu kekuatan perekonomian dunia. Tak heran jika pada masa itu kekhalifahan Islam sudah memiliki mata uang sendiri bernama dirham atau koin perak dan dinar atau koin emas. Dengan menggunakan kedua mata uang tersebut, perekonomian di dunia Islam tumbuh dengan begitu pesat. Sejarah penggunaan perak dan emas sebagai alat pertukaran sejatinya telah berkembang jauh sebelum Islam hadir. Pada penelitian sejarah dirham menentukan fakta bahwa perak sebagai alat tukar sudah digunakan pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Hal ini diungkapkan pada Al-Quran surat Yusuf ayat 20 yang artinya, dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Menurut Adi Warman Karim, tahun 2006, pada buku karangannya menjelaskan sejarah mencatat masyarakat muslim sendiri mengadopsi penggunaan dinar dan dirham dari peradaban Persia yang saat itu dipimpin oleh Raja Sasan bernama Yezdigerd III. Bangsa Persia menyebut mata uang koin perak itu dengan sebutan drach. Umat Islam mulai memiliki dinar dan dirham sebagai alat transaksi dimulai pada era kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Meski begitu, Rasulullah SAW sudah memprediksi
bahwa manusia akan terlena dan tergila-gila oleh uang. Pertama kali umat Islam menggunakan dirham pada tahun 642 Masehi atau 1 Darsawasa setelah Rasulullah SAW wafat. Khalifah Umar bin Khattab itu memutuskan untuk menggantikan drachma dengan dirham. Sedangkan koin dirham pertama kali dicetak umat Islam pada tahun 651 Masehi. Nah, pada era kepemimpinan Utsman bin Affan, dirham pada saat itu mencantumkan tulisan basmalah. Dirham berbentuk ceper serta tipis. Diameternya mencapai 29 mm dan beratnya antara 2,9 sampai 3 gram. Dari sisi berat, dirham lebih ringan daripada drach yang mencapai 4 gram. Sejak itulah tulisan basmalah menjadi salah satu ciri khas koin yang dicetak oleh peradaban Islam. Selain itu, koin dinar dan dirham yang dicetak umat Islam pada masa keemasannya mencantumkan nama penguasa atau amir atau khalifah. Fakta sejarah menunjukkan bahwa kebanyakan kepingan dinar dan dirham yang dicetak pada masa Khulafaur Rasyidin mencantumkan tahun Hijriyah sebagai penanda waktu koin dinar atau dirham itu dicetak. Materi yang ketiga yaitu membahas tentang dinar dan dirham sebagai solusi dari krisis ekonomi. Gejala yang umum terjadi ketika sebuah negara mengalami krisis adalah ketidakseimbangan anggaran, ekspansi moneter yang berlebihan, defisit negara anggaran yang begitu besar, naiknya kecenderungan proteksionis, tidak memadainya bantuan asing, dan kerjasama internasional yang tidak mencukupi. Dalam pendapat lain, dikemukakan bahwa sebab terjadinya krisis ekonomi dinyatakan oleh ekonom Center of Reform on Economic atau CORE bahwa ada dua faktor yang menjadi penyebab terjadinya krisis ekonomi di Indonesia saat ini adalah yang pertama, tekanan yang dialami oleh negara imbas dari perang dagang antara Amerika dan Cina sehingga berdampak pada sulitnya modal masuk ke Indonesia. Kemudian, beberapa orang dan kalangan beranggapan bahwa dinar dan dirhamlah solusi atas krisis ini, dengan tujuan agar mata uang tetap stabil nilainya. Namun, pergantian mata uang kertas menjadi emas itu tidaklah sejalan dengan Umer Kaptra, salah seorang cendekiawan Muslim. Ia berpendapat bahwa persoalan mata uangnya, tetapi persoalan peran negara dalam mengontrol langsung harga-harga dan pengeluaran kebijakan fiskal dan moneter yang sehat. Jika penggunaan dinar dan dirham menjadi solusi atas krisis yang terjadi, yakni berkaitan dengan ketidakstabilan nilai tukar mata uang, maka jika melihat bahwa nilai intrinsik yang terkandung dalam uang dinar dan dirham, maka mungkin saja jika terjadi krisis nilai tukarnya tidak akan berubah. Demikian pun jika mata uang emas tersebut itu tidak lagi diakui menjadi mata uang, maka nilai emas itu sendirilah yang menjadi nilainya. Jika demikian, maka solusi atas ketidakstabilan mata uang atas terjadinya krisis dapat dibenarkan. Namun, demikian hal ini akan terbentur dengan ketersediaan emas yang ada. Sebagaimana diulas pada pembahasan kelemahan mata uang emas, ini persoalan baru. Keterbatasan emas ini menyebabkan tidak mungkin menerapkan mata uang ini menjadi alat pembayaran. Kemungkinan tingkat ketidakamanan mata uang ini juga menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang dinar dan dirham mengatasi krisis ekonomi global.
Krisis ekonomi global adalah krisis yang terjadi akibat adanya permasalahan ekonomi pasar di seluruh dunia yang membuat seluruh sektor ekonomi pasar mengalami peruntuhan dan berimbas pada sektor lainnya. Dalam sejarah ekonomi, ternyata krisis ekonomi global sering terjadi di negara-negara yang menetapkan sistem kapitalisme. Krisis ekonomi ini semakin berlanjut ketika uang digunakan sebagai komoditas. Uang telah menjadi barang yang dapat diperdagangkan dan pada akhirnya setiap orang akan dapat mengambil keuntungan dari transaksi tersebut. Memperhatikan uraian tersebut, muncullah krisis ekonomi yang melanda negara lainnya di kawasan Asia. Hal ini merupakan dampak dari pergeseran fungsi utama dari uang sebagai alat tukar di tengah-tengah masyarakat. Kemudian ada pun keunggulan mata uang emas dan perak, yaitu yang pertama, mata uang emas dan perak itu tahan lama. Emas tidak dapat beroksidasi dengan mudah sehingga ia anti karat. Ia tetap stabil dan tahan lama dalam jangka waktu yang sangat panjang. Meski emas tenggelam ke dalam lautan yang bergelam pun, namun ia tetap dalam bentuk aslinya dan tidak mengalami perubahan. Emas yang telah diproduksi ratusan tahun silam, nilainya sama dengan emas yang baru saja diproduksi. Tak heran jika emas merupakan sarana penyimpanan kekayaan yang paling baik dibandingkan dengan komoditas lainnya seperti kertas, meski dengan penggunaan sebagai media tukar. Namun, ia tidak dapat menyimpan kekayaan dalam waktu lama. Kemudian, fleksibel emas merupakan logam yang dapat dibagi-bagi dalam ukuran kecil dan dapat dilebur kembali seperti semula. Dengan sifat tersebut, ia dapat menjadi alat tukar yang dapat diubah menjadi suatu yang berguna kapan saja dan dengan tetap menjaga nilainya. Ia bisa menjadi perhiasan ataupun perkakas pada suatu hari dan dijadikan uang di hari berikutnya. Kemudian, yang ketiga itu bernilai tinggi. Komoditas tersebut memiliki nilai unit yang tinggi meski ukurannya sangat kecil. Oleh karena itu, seseorang hanya membutuhkan sedikit emas untuk melakukan transaksi barang dan jasa dalam ukuran besar. Nilai satu emas misalkan setara dengan setengah ton lempeng besi. Emas juga berbeda dengan mata uang kertas yang nilainya ditentukan oleh kekuatan hukum suatu negara, di mana nilai intrinsik jauh di bawah nilai nominalnya. Nilai emas itu ditopang oleh fisiknya sendiri. Kemudian yaitu universal emas termasuk komoditas yang dapat diterima secara luas oleh masyarakat dunia sebagai benda bernilai sekaligus dapat dijadikan sebagai alat tukar. Bandingkan misalnya dengan dolar. Meski telah menjadi mata uang internasional, namun tetap saja ia kalah pamor dengan emas. Tidak semua orang di dunia ini mau menerima dolar sebagai alat transaksi, apalagi ketika perekonomian Amerika Serikat mengalami ketidakstabilan. Kemudian yaitu tentang langkah emas tidak dapat diperoleh dengan mudah. Hal ini berbeda dengan uang kertas yang dengan mudah dapat diciptakan melalui mesin cetak. Apalagi dengan kecanggihan teknologi percetakan yang terus berkembang, membuat uang kertas begitu mudah untuk ditiru. Dengan keunggulan fisik tersebut, tak heran jika emas dalam kurun waktu yang cukup lama, baik di masa primitif maupun di masa modern, telah dijadikan sebagai mata uang yang paling tangguh, baik sebagai alat tukar maupun sebagai penyimpanan kekayaan. Kemudian, yang terakhir itu dinar, mata uang yang stabil. Uang dinar tidak mengalami inflasi semenjak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sekarang. Sebuah penelitian telah dilakukan oleh Profesor Roy
Judgment dari Berkeley University dengan menulis buku tentang The Golden Constant. Ia melakukan penelitian harga emas terhadap beberapa komoditi untuk waktu 400 tahun hingga tahun 1976. Materi selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kelemahan dinar dan dirham sebagai mata uang. Istilah standar emas merujuk pada gagasan untuk mengembalikan sistem peredaran mata uang yang berdasarkan pada kesediaan emas kepada sistem uang nyata. Dalam konteks kekinian, penerapan atau pemberlakuan mata uang dui logam yaitu dinar dan dirham dapat dijadikan sebentuk solusi di tengah-tengah krisis ekonomi, atau keduanya justru akan memunculkan polemik-polemik baru, mengingat negara-negara pemilik emas terbesar di dunia ini bukan negara-negara Islam. Untuk itulah tulisan ini akan mendeskripsikan tentang dinar dan dirham. Untuk melihat seberapa besar kemungkinan efektivitas dari pemberlakuan dinar dan dirham guna mengatasi kondisi krisis ekonomi, maka pendapat para ahli berkaitan dengan kelebihan atau keunggulan dinar dan dirham sebagai mata uang. Dalam sebuah tulisan, Ewis Amalia, seorang dosen ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Jakarta, mengatakan bahwa dinar dan dirham itu akan lebih banyak digunakan untuk melakukan transaksi dalam skala besar seperti perdagangan luar negeri dan transaksi domestik lainnya. Keuntungan menggunakan mata uang dinar dan dirham yaitu yang pertama, penggunaan dirham mengurangi dan menghapus resiko nilai tukar. Kehadiran uang dinar akan menghapus setiap resiko yang ditimbulkan dari nilai tukar, karena dinar adalah mata uang yang stabil dan menguntungkan bagi setiap negara yang melakukan perdagangan. Walaupun harga nilai emas berfluktuasi, tetapi tingkat perubahannya lebih kecil dibandingkan dengan tingkat fluktuasi uang kertas. Kemudian penggunaan dinar akan mengurangi terjadinya spekulasi, manipulasi, dan arbitrasi terhadap mata uang nasional. Ketika tiga negara seperti Malaysia, Indonesia, dan Brunei melakukan perdagangan, maka akan ada 3 jenis mata uang, tetapi dengan menjadikan dirham dan dinar sebagai mata uang tunggal dalam perdagangan, maka tidak akan ada spekulasi atau arbitrasi yang terjadi dalam perdagangan tersebut. Kemudian keunggulan yang ketiga yaitu penggunaan dinar akan mengurangi biaya transaksi perdagangan yang meningkatkan perdagangan. Kemudian yang keempat, penggunaan uang dinar dalam perdagangan akan meningkatkan perdagangan yang pada akhirnya akan meningkatkan kerjasama antar negara. Kemudian yang kelima itu, penggunaan uang dinar dalam perdagangan internasional akan mengurangi kekuasaan dengan sistem perdagangan uang fiat saat ini telah memberikan peluang dan ruang kepada negara-negara maju untuk menguasai perekonomian dunia dan memperlebar jalur antar negara kaya dan negara miskin. Sebagaimana kelebihan yang dimiliki dinar dan dirham ketika diberlakukannya di suatu negara, maka kondisi ini tak luput juga dari kelemahan. Kita mengetahui saat ini tidak ada satupun negara yang masih menggunakan uang emas ataupun dirham. Kelemahan dari penggunaan dinar dan dirham sebagai mata uang yaitu yang pertama, keterbatasan kesediaan bahan baku. Beberapa ilmuwan mengatakan bahwa penggunaan emas dan perak terkendala pada bahan baku mata uang itu sendiri. Penggunaan mata uang emas tentu selalu tergantung pada ketersediaan emas.
Penggunaan emas sebagai mata uang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kekurangan dalam persediaan infrastruktur fisik, yakni pasokan emas yang tidak memadai. Kemudian kelemahan yang kedua yaitu alat pembayaran yang kurang praktis. Dirham dan emas itu memiliki bentuk yang keras dan padat. Maka dari itu dirham dan dinar cukup sulit jika dibawa dengan jumlah yang cukup banyak dan besar. Kemudian kelemahan yang ketiga yaitu dapat memicu kejahatan. Dengan bentuk dan warna yang cukup mencolok, dinar dan dirham dapat menarik perhatian para penjahat untuk melakukan tindakan kejahatan. Materi yang terakhir yaitu tentang upaya pemberlakuan dinar dan dirham. Banyak ilmuwan yang telah menulis artikel ilmiah yang mengulas tentang kemungkinan kembali penerapan dinar dan dirham sebagai mata uang yang resmi dari sebuah negara. Di Indonesia, Zaim Saidi merupakan salah satu tokoh yang sangat gencar menyuarakan kembali pemberlakuan dirham dan dinar. Bahkan Umar Ibrahim Fadilo merumuskan kerangka dan mekanisme implementasi dinar dan dirham di suatu negara. Yang menarik adalah bahwa pemberlakuan kembali dinar dan dirham ini bukan hanya pada tatanan kepemikiran tetapi telah sampai pada tatanan praktek, walaupun sifatnya masih terbatas. Praktek pemberlakuan dinar dan dirham itu juga dilakukan di Indonesia. Secara non-formal, penggunaan dinar dan dirham telah dilakukan di beberapa kota, yaitu seperti Kepulauan Riau, Kota Medan, dan Solo. Demikian juga dengan mahar menggunakan dirham. Dirham yang dimaksud adalah koin perak murni seberat 2,975 gram yang dikeluarkan para sultan seperti Kesultanan Bintan, Darul Masyhur, kemudian Kemangkunegrian Ketapang, kemudian Kesultanan Cirebon, Kesultanan Ternate, lalu Kesultanan Sulu, dan Amirat Indonesia. Bank Indonesia juga mencetak dan mengeluarkan berbagai jenis uang logam emas. Ini merupakan salah satu jenis uang khusus milik Bank Indonesia. Uang logam emas Bank Indonesia ini juga dibuat khusus dengan bahan dasar emas dan dijadikan sebagai koleksi dalam konteks Indonesia. Pemberlakuan ini merupakan upaya personal dan kelompok untuk kembali menggunakan mata uang yang digunakan pada masa Rasulullah dan merupakan spirit kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau sifatnya masih terbatas, tapi gerakan ini untuk beberapa kalangan dan kelompok mulai berkembang. Walau secara umum itu tidak mendapatkan respon baik dari masyarakat umum yang menilai pemberlakuan dinar dan dirham merupakan langkah mundur, mengingat semakin majunya alat pembayaran kini yang juga mulai meningkat alat tukar fisik menuju alat tukar digital atau uang elektronik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.